Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Amira TV? Kembali lagi kita bersua tentunya bersama saya Wan Sandrawati dalam dialog bersama tokoh yang juga penggiat usaha dan juga merupakan calon legislatif DPR RI Dapil Riau 1 tentunya dari Partai Nasdem dengan nomor urut 6. Bersama Ibu Sri Deviani. Ya. Kita sapa dulu sebentar pemirsa Amira TV. Apa kabar ini untuk Ibu Sri Deviani? Saya harus panggil Ibu Sri, Ibu Ya. Devi, Bu Devi aja. Ibu Devi aja yang lebih terkenal tentunya ya. Alhamdulillah baik Mbak Sandra. Iya. Assalamualaikum semua pemirsa Amira TV di mana saja berada. Ya, mudah-mudahan pemirsa Amira TV tentunya pasti sudah kenal lah sama Ibu Devi yang Insya Allah. sudah sering kemana-mana turun langsung ke masyarakat tentunya di pemirsa Amira TV ya. Baik Bu Devi ya, saya panggil Ibu Devi aja agar lebih akrab lagi kita di sini ya. Selamat datang juga di Amira TV ini tentunya. Mungkin saya untuk pertanyaan pertama kepada Ibu Devi tentunya nih, Ibu Devi kan mencalonkan diri nih sebagai calon legislatif DPR RI. Tentunya ini latar belakangnya apa ini sampai ingin mencalonkan? Kenapa tidak ke DPR provinsi dulu, DPRD kota dulu gitu langsung ke DPR RI ini? Mungkin sedikit cerita. Baik Mbak Sandra, terima kasih. Alhamdulillah Mbak Sandra dan pemirsa Amira TV semua pada kontestasi politik tahun ini saya berkesempatan maju di DPR RI. Kenapa? Karena saya belakangan memang aktif di kegiatan sosial ya. turun di masyarakat, sehingga saya tahu persis bagaimana kondisi Riau saat ini. Kondisi Riau, baik. Ya, kondisi Riau saat ini yang dalam pandangan saya cukup mengkhawatirkan, karena di segala lini, di segala aspek kehidupan itu sistemnya tidak berjalan dengan baik. Ya. Baik itu di pendidikan, di kesehatan, ataupun dalam hal-hal lainnya juga. Hal-hal lainnya tentunya pada masyarakat. Ya, dan juga kebetulan saya memang pendukung Anies juga, Anies Baswedan. Sejak beliau menjadi gubernur DKI, saya juga pernah hadir di Balai Kota. Sejak saat itu saya memang mengusung beliau, dan kebetulan Nasdem menjadi partai pengusung pertama ya. Tentunya. Anies Baswedan. Nah, saya membulatkan tekad masuk Nasdem demi kemenangan Pak Anies juga. Dan saya juga apresiasi untuk Nasdem yang berani mengusung pertama sebelum ada partai-partai yang lain tentunya ya. Juga tentu tujuannya juga untuk mengaspirasi suara masyarakat tentunya jadi, ya. Dengan demikian saya juga makanya pilih RI, bisa juga meraup suara untuk Pak Anies dan juga untuk saya. Untuk diri sendiri juga tentunya. Baik, yang kita tahu juga pemirsa Amira TV bahwa Ibu Devi ini juga merupakan seorang aktivis yang selalu terjun langsung kepada masyarakat untuk menangani persoalan-persoalan yang dilanda oleh masyarakat kita, seperti pada beberapa tahun yang lalu, seperti COVID-19 yang terdampak kena COVID juga Ibu Devi turun, kemudian juga banjir, kebakaran, terus juga tentang pembebasan lahan yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol, kemudian juga masalah pendidikan, PPD zonasi ya. Nah, Bu Devi, saya ingin bertanya dulu, sejauh ini tentang musibah kebakaran, banjir bagi masyarakat sejauh ini, solusi apa yang sudah Ibu berikan kepada masyarakat? Terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk yang namanya force major ya, untuk bencana alam tentu kita spontanitas saja. Ya, baik. Charity sama teman-teman. Cuma waktu itu kalau COVID saya memang sangat teriak di media-media, masih ada mungkin jejak digitalnya itu. Jejak digitalnya ya? Ya, rekam jejaknya. karena begini, begitu COVID itu kan setelah ini juga, setelah pemilu juga. Setelah pemilu ya, benar. Jadi begitu banyak dewan sudah terpilih, begitu COVID senyap semua diam. Jadi saya juga geram saat itu, karena waktu menjelang mendapatkan suara, mereka berlomba-lomba, bahkan mengadakan money politik untuk meraup suara. Tapi begitu COVID terdampak, pada hilang senyap di awal-awal. Ya, jadi saya teriakkan di media, ini mana anggota dewan yang kemarin secara diam-diam politik kasih sembako ke warga. Tahu-tahu pas saat dibutuhkan hilang. Nah, itu saya sesali sekali. Saya ribut-ribut terus di media, akhirnya barulah
anggota-anggota dewan itu pada turun untuk membantu COVID. Tapi saya dan teman-teman sudah duluan langsung secara pribadi ya. Nah, kalau banjir, kebakaran itu nggak perlu kita bicarakan lagi lah. Apalagi asap itu, asap kita bermalam-malam mendatangkan juga. Waktu itu saya dari VCP namanya, PW Club Pekanbaru, mendatangkan ratusan ribu masker dari Jakarta. Malam-malam kita bagi. Kalau itu sih udah hal biasa ya, itu memang panggilan ya, panggilan spontanitas. Nah, tapi kalau untuk hal-hal yang masalah hak masyarakat, memang saya terpanggilnya lebih terketuk hati nurani gitu ya. Lebih concern lagi seperti masalah pendidikan. Pendidikan ya. Masalah pendidikan ini PPDB sudah 3 tahun dari tahun 2000. Tapi sebelumnya Bu Devi setuju nggak dengan sistem zonasi ini? Jadi begini Mbak Sandra, jangan disalahkan sistemnya. Sebetulnya sistem zonasi ini, jika kita lakukan dengan baik dan benar, itu bagus sekali. Bagus sebetulnya ya. Karena jelas-jelas menampung anak tempatan. Anak tempatan. Itu yang diprioritaskan. Lebih 50% mudah masuk sekolah ya. Baik. Lebih mudah masuk sekolah. Tapi saya setuju sekali. Nah, udah 3 tahun ini saya giring PPDB ini. Dulu di tahun 2020 kita belum punya nama ya, hanya gerakan spontan dengan ibu-ibu wali murid yang ingin masuk anaknya waktu itu di SMA 8. Hanya 1 sekolah kita giring pelaksanaannya. Nah itu 1 minggu saya demo ke sana kemari, ke dinas, dipimpong lagi ke dewan, ke sekolah lagi. Akhirnya kami mengambil inisiatif pada malam pengumuman itu, kita duduki sekolah. Oh, duduk di sekolah gitu ya, dalam bentuk demo ya berarti ya. Kita duduk sekolah sampai tengah malam. Banyak masa Ibu Devi? Banyak masa waktu. Dari mana saja itu? Orang tua yang memang orang tua yang tidak masuk ya? Nggak ada ya? penggalangan apa-apa, nggak ada niat apa-apa. Hanya ingin memang membela hak anak-anak yang berhak masuk di situ. Nah, Ibu Devi sendiri ini sendiri atau masih ada sama kawan-kawan yang lain juga? Waktu itu sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan juga ya? Iya, itu orang tua. Orang yang tua mau masuk. Yang masuk ya? Itu di SMA 8. Kita duduki sekolah, padahal waktu itu anak saya kelas 3 di dalam. Di dalam sekolah itu kelas 3 ya? Termasuk sangat berani sekali Ibu Devi di saat anak di situ ada, anak Ibu sendiri, anak kandung sendiri kelas 3, tapi berani melakukan demonstrasi. Saya lakukan itu, karena bagi saya kasihan ini anak-anak kan, jadi saya dengan teman-teman waktu itu ada Pak Idam, Bu Iis dan lain-lain, kita duduk di sekolah, akhirnya tuntutan kita dipenuhi. Ya, waktu itu zonasi hanya di radius 600 meter, SMA 8 atau 800 meter. Akhirnya dengan tuntutan kita dikeluarkan yang tidak berhak tadi karena banyak sekali kakak tumpangan. Masih ada suket-suket waktu itu ya. Itu dikeluarkan malam itu, akhirnya radiusnya melebar menjadi 2,1 kilo. 2,1 kilo. Ya. Diperpanjang lagi radiusnya. Bukan diperpanjang namanya, karena memang yang berhak itu yang masuk. Oh, yang masuk seperti itu. Yang tidak berhak ini kan dia membuat radiusnya pendek. Jarak dari sekolah pendek, sehingga masuk. Padahal mereka tidak berhak. Ketika itu dikeluarkan, jadi masuklah yang berhak anak-anak tadi sampai radius 2,1 kilo. Saya rasa itu memang radius yang wajar untuk zonasi di SMA 8, SMA 1. Tuh, ya. Itu yang Ibu Devi perjuangkan. Nah, kira-kira yang Ibu Devi perjuangkan itu hanya untuk tahun itu aja takutnya, yang hanya tahun itu saja, nah tahun berikutnya itu berlaku lagi. Nah, seperti itu bagaimana? Kita berkelanjutan. Tahun berikutnya berkelanjutan di 2021, tapi kebetulan waktu itu perjuangan itu pecah karena ada yang dijanjikan, udah kamu nanti diterima sekian orang gitu. Akhirnya perjuangan itu pecah dan saya juga waktu itu tidak bisa berbuat banyak ya. Karena kan saya tidak warga sana sebetulnya. Oke. Nah, di tahun 2022 itu kami kembali bergerak. Cuma kebetulan saya membawa tim Kormi dari Riau untuk Kornas ke Palembang. Sehingga begitu saya tinggal, pecah lagi perjuangan itu, tidak berhasil. Nah, yang tahun ini kita memang sangat, yang 2023 ya, memang sangat gencar. Kita sehingga kita punya nama gerakan itu, memang tetap masih orang tua yang masuk sekolah. Namanya Masyarakat Pejuang Zonasi. Nah, itu kita gencar. Sebelumnya kita udah sosialisasi ke sekolah-sekolah bahwa PPIDB ini dalam pengawasan kita. Seperti itu.
akhirnya kita tahu permasalahannya karena kita sudah lebih pengalaman ya, Baik. sudah bertahun-tahun. Jadi di mana masalahnya kita tahu waktu PPDB ini adalah ketika pengumuman pembukaan untuk penerimaan murid baru itu ruangannya, rombelnya itu sudah dikurangi. Sudah dikurangi. Ya, sudah disimpan mereka. Itu akal yang pertama. Yang kedua, tetap menerima kecurangan-kecurangan. Tetap menerima. Karena yang verifikasikan panitia. Baik. Nah, nggak di-share secara umum datanya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu memasukkan anak lewat belakang. Lewat belakang. Anabel namanya Ya, itu. lewat Itu belakang. terjadi di tahun kemarin. Kita tahunya dari mana? Kita tiap hari data itu kita print, kita perbandingkan hari per hari, kita cari alamat-alamat yang mencurigakan dan itu terjadi sebetulnya. Dan perjuangan saya nggak sampai di sini saja gitu sama teman-teman. Akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta biaya sendiri. Biaya sendiri ya. Masya Allah. Nggak ada yang membiayai saya. Biaya sendiri. Dengan tujuan? Dengan tujuan saya pengen tahu ini ke Kementerian Pendidikan. Kementerian Ya, Pendidikan. saya pengen tahu penyelesaiannya ini. Sementara kita sudah tahu permasalahannya di Nah, mana. sampai di sana bagaimana, Ibu Devi? Kita diterima orang kementerian, saya bawa lawyer loh. Bawa lawyer, Bang Egy pengacara. Sujana. Biaya Ya, sendiri? Biaya sendiri semua. Kemudian saya sudah laporkan apa yang terjadi di kementerian. Akhirnya turunlah Satgas. 7 orang dari kementerian ke Pekanbaru ini. Kita diketemukan di BPMP namanya, di Jalan Gajah. Nah, disitulah saya mengutarakan ada 13 poin yang menjadi banyak. catatan. Ya. Jadi, saya pertanyakan kenapa Kementerian Pendidikan tidak bisa menindak pelaku-pelaku ini tersebut. karena itulah kerancuan dari aturan kita. Yang bisa menindak ASN adalah kepala daerah. Kepala daerah. Atau enggak pun langsung kementerian. Kementerian. Ya, Mendagri. Nah, itu. Itu kan enggak masalah. Cuma yang membuat saya sedikit berbahagia, 13 poin yang kita ajukan itu sudah diterima, disadur untuk memperketat nanti regulasi tahun ini. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang seperti ini kemarin ya. dan masyarakat zonasi bisa masuk sesuai dengan haknya. Iya. Nah, dengan Ibu memperjuangkan gini, ada nggak setelah itu dari orang tua siswa yang mungkin pas ada masalah terjadi lagi langsung mengadu kepada Ibu Devi, mungkin minta bantuannya gitu, ada langsung nggak? Kalau masalah pengaduan banyak sekali. Banyak ya, karena mereka sudah tahu memang Ibu ini langsung turun. Siapa-siapa. Iya. Gitu. Cuman orang melihat ya. Mungkin Ya. ya. Karena kalau saya melihat ketidakadilan, memang saya terpanggil kan seperti Terketuk itu. ya? Ya, terketuk gitu seperti jalan tol kan. Jalan tol. Ada yang ngadu ini bagaimana Devi, kok cairannya begini, begono, begini, begono. Pembebasan lahannya ya. Pembebasan lahan untuk Nah, Ibu jalan Devi tol. sendiri ini membantu masyarakat sendiri itu sampai di mana? Apakah hanya memfasilitasi saja atau sampai di mana progresnya? Jadi yang saya bisa adalah saya bilang kompak masyarakat ke BPN kan mempertanyakan bagaimana seperti demo lah ya, tapi Demo. kita diterima baik-baik. 2 kali pertemuan saat itu akhirnya dipanggil. Yang pertemuan ketiga dipanggil appraisalnya lagi. Appraisalnya lagi ketika itu dari Bandung kalau nggak salah. Dari Bandung. Dipanggil lagi appraisalnya, dihitung ulang. Dan alhamdulillah sekarang sudah menerima di atas NJOP. Oh, di atas NJOP Iya. sesuai lah Nah, dengan ya. Dan memang seharusnya begitu, karena janganlah ada lagi kegiatan pemerintah ini yang memang merugikan masyarakat ya. Ya, baik Bu Devi, itu kan yang saya tahu segelintir tuh yang Ibu turun ke masyarakat, masalah kebakaran, COVID gitu ya, pembebasan lahan, kemudian PPDB. Sepertinya masih ada lagi yang Ibu turun ini. Boleh Ibu informasikan sedikit mungkin kepada pemirsa Almira TV. Kalau mau disebutkan nanti saya bukan ria ya, maksud saya gini, saya inginnya nih saya berbicara seperti ini. Terketuk hatilah dewan-dewan di sana. Dewan-dewan di sana. Karena terlalu banyak permasalahan masyarakat yang saya bawa ke dewan itu zong semua. Zong Kayak PPDB nggak ada satupun dewan yang memperjuangkan sampai selesai. Padahal dewan ini membantu masyarakat seharusnya ya. Dan mestinya mereka yang penggerak untuk menegakkan sistem itu, kebenaran. mereka melakukan fungsinya, mengontrol pemerintah. Jangan ada lagi lah dewan-dewan yang titip anak lewat belakang sampai ratusan orang.
Itu kan kadang juga memakai kakak yang lain ya. itu mengambil hak masyarakat Hak gitu. orang ya, benar. Nah, itu saya rasa sih terlalu rendah rasanya ya. Kerjaan dewan hanya memasukkan anak lewat belakang. Harusnya mereka bisa bekerja lebih baik lagi, yaitu menekan pemerintah menyediakan sekolah yang baik, yang layak, yang cukup. Baik. Nah, Itu pemirsa Amira TV, Ibu Devi ya, pejuang jalanan yang menuju Senayan nih, begitu banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dari Ibu Devi sendiri. Baik, Bu Devi, kita beralih lagi ya. Beralih kali ini Ibu Devi kan mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI ini ya. Boleh kita tahu tentunya apa visi misi Ibu sendiri tentunya. Oke, baik, terima kasih Mbak Sandra. Saya kembali lagi ke diri kita ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita mengemban suatu jabatan, lakukanlah dengan baik dan benar, itu saja sih. Jadi ketika saya menjadi seorang anggota dewan, yang harus saya lakukan adalah menjalankan fungsinya dengan baik. Hanya 3 saja. Budgeting yang memihak rakyat, mengontrol pemerintah, dan membuat undang-undang yang memihak rakyat. Karena kita wakil rakyat. Jadi harus berpihak ke rakyat tentunya. Itu visi misinya. Nah, kalau visi misi yang bejibun akan begini, akan begitu, Mbak Sandra, setahu saya yang duduk sekarang itu dulu-dulunya penuh visi misi. 20, 10 visi misinya zong semua, buat apa gitu. Jadi dulu sudah ada visi misi, tapi setelah dulu zong gitu, tidak ada action ya gitu. Tidak. Dan saya bukan akan, saya memang melakukan sebisanya, semampu saya, semampu Sri Deviani di tengah masyarakat itu apa yang langsung spontanitas saya lakukan. Jadi kalau untuk setelah saya jadi anggota dewan, tentu saya harus melaksanakan fungsi saya yang 3 itu saja dengan sebaik-baiknya. Itu 3 itu ya. Jadi kalau sempat terpilih, apa yang Ibu Devi kerjakan pertama kali tentunya? Ternyata terpilih nih, apa yang pertama kali akan Ibu Devi kerjakan? Terima kasih. Nah, ini saya juga untuk pemirsa semua yang nanti memilih saya. Saya tidak melakukan money politik, saya tidak melakukan galangan massa yang memberi sembako, memberi baju, seragam, dan lain-lain. Jadi saya memang menjual diri saya apa adanya. Apa yang sudah saya lakukan, kalau dianggap pantas untuk dipilih, silakan pilih Mungkin saya. Mungkin lebih jelaskan lagi Bu Devi, langkah-langkah Ibu lakukan. Ibu tadi mengatakan tidak melakukan money politik, tidak melakukan pemberian sembako, memberikan segala sesuatu. Mungkin untuk lebih jelas lagi pada pemirsa Amira TV ini, apa yang Ibu lakukan ini untuk meraup suara dari masyarakat tentunya. Jadi begini, di saat kampanye orang sibuk meraup suara yang menggalang-galang massa itu yang bisa memberi sembako segala macam itu, saya justru tetap melakukan touching ke masyarakat, tindakan-tindakan nyata seperti ada kemarin pembebasan ijazah SMA. Jadi anak ini dia orang susah, ada biaya kelulusan yang belum dibayar, entah biaya mungkin biaya perpisahan atau apalah juga ya. Jadi ijazahnya ditahan, sementara kan ini udah berjalan sekian bulan. Si anak ini orang susah, ingin membantu orang tuanya dengan ijazah satu-satunya yang dia sudah dapat SMA ini untuk mencari kerja. Jadi hati saya sedih gitu. Di saat anak-anak saya bisa kuliah enak-enak, ada yang di luar negeri, ada yang di UI. Anak orang tamat SMA mau bekerja, saya tersentuh. Jadi saya usahakan sekarang alhamdulillah ijazah sudah di tangan anak tersebut. Jadi di saat orang pencitraan ingin mencari suara dengan cara mereka, saya dengan cara saya sendiri, Mbak Sandra. Baik, Bu Devi, berarti pemirsa Amira TV, Ibu Devi tentunya untuk menarik suara dengan melakukan action ya, dengan melakukan action dengan perbuatan ya. Seberapa yakin Ibu ini bahwa masyarakat akan tahu dengan action-action yang Ibu buat ini? Jadi itulah ya, saya juga lillahi ta'ala sebetulnya. Karena kita memang tulus ya. Tapi kebetulan saya memang ada di beberapa organisasi, ada di banyak organisasi. Dan alhamdulillah juga teman-teman spontanitas menjadi juru kampanye saya. Jadi juru kampanye yang bagaimana? Mungkin dengan link, dengan teman ke teman, dengan sahabat-sahabat yang memperkenalkan Sri Deviani apa adanya. Oh, berarti langkah-langkah kampanye Ibu Devi lakukan ya itu ya, dengan link, dengan dari teman ke teman memperkenalkan seperti itu ya. Kita turun ke suatu dapil menjumpai teman-teman yang mau menyiarkan saya. Oh gitu. Ya. Jadi Bu Devi tidak melakukan turun ke lapangan atau turun? Ke bagan saya turun. Dengan di situ kampanye dengan cara apa?
maksudnya dengan tidak mengumpulkan massa dan memberi sembako gitu tidak, Iya. tapi menggambarkan ke mereka bahwa kondisi Riau sekarang ini butuh perubahan sistem. Jadi, nah kan masyarakat kan teriak ingin perubahan, ingin Iya. perubahan. Jangan hanya teriak saja, Iya. tapi memulailah dari diri sendiri, pintar memilih dewannya yang memang mau apa nih namanya, sekuat tenaga membela haknya Membela gitu. haknya. Nah, dengan menyiarkan itu memperkenalkan saya saja dengan cara-cara mereka. Mereka kalau tahu dan memahami tentu akan memilih saya dan saya percaya akan hal itu. Berarti menurut Ibu Dewi sendiri masyarakat harus pintar-pintar memilih Betul. anggota dewan itu yang action atau Iya. hanya dengan memberi Iya, seperti dan itu? atau hanya dengan janji Atau gitu. dengan janji saja seperti Atau itu? bahkan dengan intimidasi ada Intimidasi. juga. Oh, dengan Iya. tekanan ya? Ada dengan tekanan suruh memilih. Rasanya kan sayang sekali kalau kita membiarkan provinsi yang kaya ini, yang bisa memakmurkan rakyatnya, tapi akhirnya tidak kembali kepada rakyat. Kepada rakyat Ya. tentunya. Baik, mungkin sedikit harapan Ibu Devi sendiri kepada masyarakat agar Ibu Devi bisa meraup suara seperti itu. Jadi begini sebetulnya, kita jika menemukan kejanggalan-kejanggalan, ketidakadilan di tengah masyarakat, jangan hanya mengharapkan, ayo Devi bicara dong, Devi speak up dong, kamu kan berani. Semua orang harus punya kekuatan untuk bisa mengatakan isi hatinya. Jangan takut apapun jika mengatakan yang benar. Jadi saya himbau masyarakat, kita harus nggak ada ceritanya ibu rumah tangga nggak kenal politik, nggak ada ceritanya. Kita harus tahu itu. Kita harus sadar politik, sadar pendidikan. Jadi kalau misalnya kita masyarakat ini susah mendapat pendidikan, bicara. Jadi biar menjadi perhatian. Kalau kita bersama-sama kita akan bisa kuat. Itu Bisa harapan kuat saya. tentunya, ya. Jangan hanya Sri Deviani sendirian disuruh ngomong-ngomong terus. Saya kekuatan saya juga nggak terbatas ya kan. Iya, Ya, betul. kekuatan Namanya saya juga manusia, terbatas, ya. iya. Jadi saya butuh bantuan-bantuan, terutama dari masyarakat. Seperti saat ini, jika ingin kita merubah, saya harus ada dalam sistem. Tolong dudukkan saya di Senayan, hantarkan dia. saya ke Senayan. Itu dia pemirsa itu. Amira TV, itulah Bu Devi. Tentunya sekarang tergantung dari masyarakat bisa melihat untuk memilih Bu Devi apakah dengan action atau bagaimana, Iya. seperti itu ya Bu Devi ya. Masyarakat. Baik pemirsa Amira TV, Masyarakat. selain itu juga saya juga ingin memperkenalkan Ibu Devi ini. Ibu Devi ini merupakan single parent ya. Iya. Tapi Ibu Devi ini sudah bisa mendidik anak-anaknya menjadi orang yang hebat tentunya ya. Alhamdulillah. Mungkin sedikit tipsnya, mungkin Bu Devi boleh cerita bagaimana selama ini Ibu mendidik anak-anak Ibu yang sekarang, satu udah ada di Korea, Iya. satu lagi di UI, UI ya, ya. Jakarta. Mhm. Ya, terima kasih Mbak. Ini kalau masalah anak ya memang segala-galanya bagi Segala-galanya, saya, Mbak. betul. Makanya saya kemarin masalah pendidikan itu memang mati-matian. Sampai sakit saya pas demo untuk PPDB itu. Iya. Tapi saya memang kesian gitu. Mereka tersingkir haknya di depan mata saya. Iya. Nangis gitu. Sementara saya ingat anak-anak saya juga. Jadi saya punya anak dua, Mbak Sandra. Iya. Yang besar itu cewek. Cewek Nah, yang perempuan. cewek ini lagi S2 di Korea. Di Korea. Alhamdulillah mendapat beasiswa dari pemerintah Korea. Itu mengambil Master Business Administration, MBA ya. Dan alhamdulillah juga berprestasi dari 4 pelajarannya di Korea sana, 3 mendapat nilai A+, 1 B+. B+, Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus yang kecil Kecil. itu namanya Ezar. Eza. Namanya Ezar itu dapat beasiswa dari Pemprov. Itu dari nilai ya. Dari nilai. Dari nilai. Itu di UI, lulus UI. Nah, itu kemarin terakhir IP-nya 4. Alhamdulillah. Ya. 4 sudah luar biasa tentunya. Tapi saya tidak ada yang mengajar anak-anak ini sedemikian rupa harus begini, harus juara. Dari kecil saya hanya mengajarkan tanggung jawab saja. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab dan hak. Itu saja. Saya ngajar anak-anak hanya sampai kelas 3 SD. Setelah itu saya nggak ada ngajar lagi. Jadi anak saya yang kecil waktu SD yang Ezar itu, kalau saya nggak ada di rumah, dia tetap mandi sendiri, pakai baju sendiri, pergi MDA. Sudah mandiri sendiri Ya, tentunya pergi ya. MDA. Sudah Kalau diajarkan. anak orang kali, wah mak nggak ada nih, nggak ngaji Nggak gitu kan. ngaji gitu. Ya, dia sudah merasa bertanggung jawab. Bertanggung jawab, ini udah tugas dia, kewajiban dia seperti Dan itu ya. kalau seperti untuk pelajaran mana yang hak, mana yang enggak, misalnya kan mereka dua-dua misalnya belanja ke mall gitu, udah makanan masing-masing nih, taruh di kulkas. Nah si adik misalnya udah kehabisan kan,
dia nggak akan berani mengambil punya kakaknya Itu merasa itu sebelum bukan hak dia diizinkan. ya, karena Iya. sudah ditanamkan dari Iya, kecil sudah ditanamkan. tidak boleh mengambil Tidak yang bukan boleh. hak dia, Iya, tentunya nggak seperti ada itu. cerita dia nggak akan pernah nyentuh punya kakaknya sebelum diizinkan. Baik, luar biasa Nah, seperti sekali itu sih. tentunya. Dan saya juga nih tips buat ibu-ibu di rumah, Mhm. nggak perlu teriak-teriak bangunin anaknya, nggak perlu marah-marah. Dengan kelembutan saja ya. Dibuka kamarnya, dicium pasti bangun. Bangun ya. Iya. Nggak Terasa susah. ada kasih sayang di Iya. situ ya, Bu Nggak akan Devi ya. susah, pasti bangun. Gitu Pasti aja. bangun itu aja tips Jadi buat ibu-ibu sebetulnya tentunya. hal yang gampang, jangan dibikin ribet deh gitu Iya, aja. Bagaimana dipermudah kita saja. memanage saja. Sebetulnya apa yang dilakukan orang tua itulah yang dicontoh dari anak-anak ya Ya, tentunya. Jadi tergantung kita sebagai orang tua Ya. tentunya ya Bu Dan Devi waktu ya. sekolahnya dia kelas 3 SMA, saya demo sekolahnya, dia malah nanya, gimana Bu, berhasil? Wah, bukannya dia Bukannya- malu atau Iya. apa gitu ya, nggak enak hati gitu Iya. ya. Ternyata malah tanya, gimana Bu, berhasil Iya. gitu. Gitu ya. Berarti Ibu Sudah Devi sendiri terdidik. mendapat support juga dari anaknya Iya, dalam hal ini alhamdulillah. membela kebenaran Iya, tentunya iya. seperti itu. Baik Bu Devi ya, sebelum kita akhiri tentunya bincang-bincang kita dialog kita pada kesempatan kali ini, mungkin sedikit Ibu mungkin mau sosialisasi bagaimana iya. cara pencoblosannya Diberi kesempatan kepada dong ya. ya, kepada pemirsa Baiklah, Amira TV. buat pemirsa Amira TV di mana saja berada, alhamdulillah untuk kali ini saya diberi kesempatan maju di DPR RI, di mana memang saya niat sekali untuk bisa sedikit memberi waktu tenaga saya mengabdi di Riau ini, yang mana saya dari kecil berada di sini. Mudah-mudahan dengan bisa masuknya saya nanti ke dalam sistem, bisa sedikit ada memberi perubahan gitu ya, Perubahan gitu ya pada perubahan masyarakat. gitu. Dan ini juga digalakkan oleh Pak Anies. Jadi untuk itu sebetulnya kita mulailah dari diri sendiri merubah. Nah, kalau ingin merubah dari diri sendiri, mungkin melalui media ini tanpa money politik, saya mohon kepada pemirsa semua dukungannya kepada Sri Deviani. Bagaimana caranya? Nanti dipilih kartu kertas suaranya yang warna kuning, dipilih Partai Nasdem, cari nomor 6, Sri Deviani. Kalau lupa ingat bintang film India Sri Devi. Jadi kembali nanti di kertas kuning untuk DPR RI, cari Partai Nasdem, pilih nama Sri Deviani nomor 6. Nomor urut 6 tentunya. Mudah-mudahan dengan usaha kita bersama, saya bisa duduk di Senayan, sebagaimana selama ini saya pejuang jalanan, sampai ke DPR RI saya berdemo. Mudah-mudahan saya bisa di dalam sistem bisa memberi aura baru terhadap Riau ini. Baik, mudah-mudahan dengan niat yang baik diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin, tentunya ya ya Bu Allah. Devi ya. Amin. Baik pemirsa Amira TV, itu dia tadi dialog kita bersama tokoh ya Ibu Sri Deviani, merupakan calon legislatif DPR RI Dapil Riau 1 yang juga merupakan perempuan penggiat sosial tentunya ya. Terima kasih tentunya atas kebersamaan. Terima kasih juga Bu Devi Iya, bersama saya kami juga di terima Amira kasih ya. TV tentunya ya. Iya. Dan akhirnya saya Wan Sandrawati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.